Setiap orang pasti pernah mengalami rasa sakit. Namun itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyerah dalam mencari cinta yang terbaik. Cinta memang bisa membawa luka, tapi rasa sakit tersebut juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan pengembangan diri kita. Namun terkadang, luka akibat cinta dapat menimbulkan trauma yang membuat seseorang takut untuk kembali membuka hati. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang menghadapi kesulitan yang sama dalam membuka diri setelah mengalami kekecewaan dalam cinta. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa cara yang bisa kamu gunakan agar kamu bisa pulih dari luka dan trauma yang membuatmu sulit untuk membuka hati lagi. Tonton video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Rasa sakit hati seringkali menimbulkan bekas yang sulit dihilangkan dari dalam diri. Bekas ini akan terus berada dalam diri seseorang dan membuat seseorang menjadi tertutup dan tidak mau membuka diri untuk kehadiran orang baru. Dan yang lebih parah, bekas luka ini bisa membuat seseorang menjadi stres dan depresi. Apakah kamu salah satunya? Bila ada di antara kamu yang saat ini sedang mempunyai masalah yang sama, saya akan memberikan beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk membasuh luka itu, agar perlahan-lahan luka itu dapat menutup dan akhirnya sembuh. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menutup luka itu. Pertama, maafkanlah dulu orang yang menyakitimu. Seorang bijak pernah mengatakan bahwa ketika kita terus menyimpan dendam terhadap seseorang, itu berarti kita masih terikat padanya. Satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari dendam dan pengaruh orang yang pernah melukai kita adalah dengan memaafkan. Lagi pula, jika kita terus memendam rasa marah dan benci, hal itu hanya akan merusak kedamaian dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, maafkanlah orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan bukan hanya tentang membebaskan orang lain, tetapi juga tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban negatif yang terus menghantui. Dengan memaafkan, kita melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang menyakitkan dan membuka jalan bagi kedamaian serta kebahagiaan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan rasa sakit yang pernah kita alami, tetapi lebih kepada menerima kenyataan dan memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai kita. Proses memaafkan bisa jadi tidak mudah dan memerlukan waktu, terutama jika luka yang ditinggalkan cukup dalam. Namun, ketika kita memutuskan untuk memaafkan, kita sebenarnya sedang memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Hadiah berupa kebebasan dari beban emosi yang berat dan kesempatan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Memaafkan juga memungkinkan kita untuk melihat masa depan dengan lebih positif. Ketika kita tidak lagi dibayangi oleh dendam dan kebencian, kita dapat menciptakan ruang untuk hal-hal baik dan pengalaman baru yang lebih menyenangkan. Jadi meskipun memaafkan mungkin terasa sulit, itu adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh kebahagiaan. Kedua, jangan simpan rasa sakit itu, lepaskanlah. Seperti pepatah yang mengatakan, kita tidak akan bisa mencapai masa depan jika kita terus terikat dengan masa lalu. Oleh karena itu, langkah penting untuk membuka hati kembali adalah dengan melepaskan beban masa lalu dan rasa sakit yang pernah kita alami. Anggaplah rasa sakit di masa lalu sebagai pelajaran berharga dan segera lepaskan. Selain itu, perlu diingat bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita rasakan. Masa lalu tidak akan bisa memengaruhi kita jika kita tidak mengizinkannya. Jadi mulailah untuk fokus pada perjalanan saat ini dan masa depan. Biarkan masa lalu tetap berada di belakang.
dan hadapi hidup dengan pandangan yang lebih optimis dan terbuka. Dengan melepaskan masa lalu, kita memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Masa depan yang cerah hanya bisa kita raih ketika kita tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Memang, mungkin ada kenangan dan pengalaman yang sulit dilupakan, tetapi memutuskan untuk melepaskannya adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Fokus pada masa kini dan apa yang ada di depan kita. Jadikanlah setiap langkah yang kita ambil sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik, tanpa beban masa lalu yang membatasi. Ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan memilih untuk melihat ke depan dan membiarkan masa lalu. Ketiga, berhentilah berpikir kalau semua orang seperti mantanmu. Ketika bertemu orang baru, kadang kita mulai membandingkan mereka dengan mantan dan mengingat apa yang mantan lakukan kepada kita. Hal ini memang wajar, tetapi bisa menjadi berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Kita tidak bisa terus-menerus membandingkan setiap orang baru yang datang dengan mantan yang pernah menyakiti kita. Tindakan ini hanya akan menimbulkan rasa takut dan penolakan yang berkepanjangan. Setiap orang memiliki keunikan, sifat, dan kelebihannya masing-masing. Cobalah untuk melihat mereka sebagai diri mereka sendiri, tanpa terus membandingkan dengan mantan. Meskipun mantan mungkin memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan keinginan kita, tetapi terus terobsesi dengan kualitas mantan tidak akan membawa kita kemanapun. Fokuslah untuk melihat orang baru dengan sudut pandang yang segar, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dengan menerima orang baru apa adanya, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk benar-benar mengenal mereka dan menjalin hubungan yang sehat. Terus membandingkan dengan mantan hanya akan menghambat kita dari melihat potensi hubungan baru yang mungkin lebih baik. Ini juga bisa menyebabkan kita melewatkan kualitas-kualitas positif yang dimiliki oleh orang baru, yang mungkin berbeda tetapi sama berharganya. Selain itu, penting untuk diingat bahwa setiap hubungan itu unik. Pengalaman bersama mantan memang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, tetapi itu tidak seharusnya menjadi patokan untuk setiap hubungan yang baru. Ketika kita bisa melihat orang baru dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka, kita akan lebih siap untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang sejati. Keempat, alihkan pikiranmu ke hal positif saja. Salah satu hal yang membuat seseorang sulit untuk membuka hati adalah kecenderungan untuk selalu memusatkan perhatian pada hal-hal negatif. Ini bisa terjadi karena luka hati yang masih terasa, yang pada akhirnya menyebabkan rasa curiga yang berlebihan terhadap orang baru yang mendekat. Namun jangan biarkan pikiran negatif ini terus-menerus menguasai diri kalian. Mulailah belajar untuk lebih memfokuskan perhatian pada hal-hal positif yang terjadi di sekitar kalian. Mengalami kegagalan dalam cinta bukanlah akhir dari segalanya, dan bukan berarti kalian tidak akan menemukan cinta baru lagi. Karena itu, mulailah belajar untuk membuka hati kembali dan melepaskan rasa sakit dari masa lalu. Jangan biarkan kesempatan untuk menemukan cinta yang baru menunggu terlalu lama. Dengan membiarkan diri untuk lebih fokus pada hal-hal positif, kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk sembuh dan siap untuk menerima cinta yang baru. Kegagalan dalam cinta memang bisa menyakitkan, tetapi itu bukan penentu dari masa depan kita. Setiap pengalaman memberikan pelajaran, dan dengan membiarkan masa lalu pergi, kita membuka diri untuk peluang baru yang lebih baik. Jangan biarkan ketakutan dan rasa sakit dari masa lalu menggantikan kalian dari mengejar kebahagiaan yang mungkin ada di depan. Setiap hubungan baru adalah kesempatan untuk memulai babak baru, dan dengan hati yang terbuka, kalian akan lebih mudah menemukan seseorang yang benar-benar cocok dan membuat kalian bahagia. Kelima, belajarlah untuk lebih mencintai dirimu sendiri. Seringkali, orang-orang terlalu fokus pada usaha mencintai orang lain, hingga melupakan pentingnya mencintai diri sendiri. Bagaimana mungkin kalian berharap orang lain mencintai kalian,
Jika kalian sendiri tidak mencintai diri kalian, mulailah dari sekarang untuk belajar mencintai diri sendiri. Perlakukan diri kalian dengan kebaikan, hormat, dan penghargaan. Cinta pada diri sendiri akan memancarkan pesona yang membuat kalian lebih menarik bagi orang lain. Sebelum membuka hati untuk mencintai seseorang, penting untuk terlebih dahulu belajar mencintai diri sendiri. Ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan memuaskan dengan orang lain. Ketika kalian mencintai diri sendiri, kalian akan merasa lebih percaya diri dan bahagia, yang pada gilirannya membuat kalian lebih terbuka dan menarik bagi orang lain. Cinta diri bukan hanya tentang merawat fisik, tapi juga tentang memahami nilai diri, menghargai pencapaian, dan memberi diri kalian izin untuk bahagia. Ketika kalian merasa nyaman dengan diri sendiri dan menerima segala kekurangan serta kelebihan, kalian akan lebih mudah menarik orang-orang yang benar-benar menghargai kalian. Selain itu, mencintai diri sendiri membantu kalian menetapkan batasan yang sehat dan memastikan bahwa hubungan yang kalian jalani adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menguatkan. Itulah beberapa hal yang bisa kamu coba untuk dapat membuka hatimu lagi untuk datangnya orang baru masuk ke dalam kehidupanmu. Janganlah terus meratapi masa lalumu. Melangkahlah maju untuk mendapatkan kebahagiaan bagi dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.